Kita ke informasi pertama, Tribuners. Perseteruan Jessica Iskandar dan Christopher Stefanus Budianto atau Stephen semakin memanas tatkala terlapor sulit untuk ditemui. Meski demikian, kasus yang menjerat CSB atau Stephen kini perlahan mulai menemukan titik terang. CSB atau Stephen kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dikutip dari Tribun Seleb, walaupun sudah menemukan titik terang, kasus yang harus dihadapi Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe ini masih terus bergulir. Istri dari Vincent Verhaeghe ini cukup gembira ketika pihak berwenang telah menetapkan Christopher Stefanus Budianto atau CSB sebagai tersangka. Sosok CSB telah lama dilaporkan oleh Jessica Iskandar atas dugaan penggelapan dana. Dana yang diduga telah digelapkan oleh CSB hampir 10 miliar rupiah. Akibatnya Jessica Iskandar mengalami kerugian besar. Kini status dari Christopher Stefanus Budianto atau Stephen telah dinaikkan. Sebelumnya CSB berstatus saksi dan kini menjadi tersangka. Hal ini tentunya buah hasil dari gelar perkara yang telah diselidiki oleh penyidik. Sementara itu, Jessica Iskandar yang berada di sisi kuasa hukumnya mengaku lega. Kasus yang dihadapinya kini telah mencapai titik terang. Raut wajah bahagia tak dapat disembunyikan oleh Jessica Iskandar. Menurutnya, perjuangan untuk mencapai titik terang ini tidaklah mudah. Banyak lika-liku yang harus dihadapi oleh Jessica Iskandar. Tegar hati Jessica Iskandar untuk menuntut keadilan baginya. Ia pun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantunya. Jessica berharap kasus penggelapan dana seperti ini tidak akan terjadi lagi. Ia ingin masyarakat untuk selalu berhati-hati. Kabarnya Jessica Iskandar berencana untuk menambah momongan lagi pasca kasus ini terselesaikan. Lantaran Jessica Iskandar mengaku mentalnya sempat down bahkan jatuh sakit. Yang pasti bersyukur dengan proses yang panjang ini bisa sampai di titik ini itu luar biasa banget. Terima kasih buat suami, buat tim pengacara juga, Bang Roland Potu, dan juga yang pasti aku mau terima kasih buat Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang sudah membantu luar biasa atas penanganan kasus yang terjadi saat ini, dan lega akhirnya bisa membuktikan bahwa terlapor CSB saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi ya ini adalah buah perjuangan kita semua menggapai keadilan. Jessica Iskandar mengaku lega setelah Christopher Stefanus Budianto atau Stephen ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Selama 10 bulan, Jessica Iskandar berjuang atas kasus dugaan penggelapan yang merugikan dirinya hingga puluhan miliar. Sebelumnya, Stephen diwakili kuasa hukumnya mengungkapkan jika ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Akan tetapi, suami Jessica Iskandar menolak dan tegas meminta permasalahan itu dilanjutkan melalui jalur hukum. Dikutip dari Tribun Style, saat mengalami musibah itu, Jedar mengaku mentalnya sempat down. Selain itu, istri Vincent Verhaeghe ini juga sempat jatuh sakit lantaran selalu memikirkan kasus tersebut. Kini, Jedar bersyukur karena polisi sudah menetapkan Stephen sebagai tersangka. Sementara itu, Jessica Iskandar dan suami Vincent Verhaeghe berencana untuk menambah momongan. Artis yang kini berusia 35 tahun itu juga menyebutkan apabila memiliki anak lagi, hidupnya akan lebih berwarna. Rupanya sang anak sulung El Barak Alexander juga sudah meminta kehadiran adik baru. Sementara dari pernikahannya dengan Vincent, Jessica sudah melahirkan anak laki-laki bernama Don Azayah Jan Verhaeghe yang kini sudah berusia hampir 1 tahun. Sebagai informasi, Jessica Iskandar melaporkan Stephen ke Polda Metro Jaya pada 15 Juni 2022. Laporan tersebut teregistrasi dengan pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP. Pemain film Coblos Cinta itu mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan yang membuatnya rugi hingga 9,853 miliar. Diketahui nilai kerugian tersebut merupakan total keseluruhan dari 11 mobil miliknya yang ia sewakan kepada Stephen di perusahaannya. Di sisi lain, Stephen juga menggugat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaeghe ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus perbuatan
melawan hukum pada Rabu 14 September 2022. Jessica Iskandar mendadak menulis surat kepada Kapolri untuk meminta keadilan masalah yang dihadapinya. Seperti diketahui, Jessica Iskandar menjadi korban penipuan hingga mengalami kerugian hampir puluhan miliar rupiah. Jessica mengaku bahwa kasus penipuan itu dilakukan oleh rekannya sendiri, Christopher Stefanus Budianto alias Stephen. Kemudian permasalahan tersebut dilanjutkan melalui jalur hukum. Hingga kini langkah hukum yang dilakukan masih belum berefek maksimal. Ibu dua anak itu sempat terlihat menempuh cara lain. Istri Vincent Verhaak itu pernah menulis surat kepada Kapolri untuk meminta keadilan. Menurut Jessica, dirinya akan terus menuntut keadilan. Hal tersebut akan menjadi kisah positif yang bisa diceritakannya kepada anak cucu. Ia ingin mengajarkan bahwa ketika dalam posisi benar, maka harus terus diperjuangkan. Perseteruan panas yang terjadi antara Jessica Iskandar dengan rekan bisnisnya Christopher Stefanus Budianto alias Stephen masih terus bergulir. Seperti yang diketahui, Stephen melalui kuasa hukumnya sempat melayangkan gugatan perdata pada Jessica Iskandar atas tuduhan perbuatan melawan hukum. Dari gugatan tersebut, kuasa hukum Stephen sesumbar jika gugatannya akan dikabulkan majelis hakim. Dikutip dari Tribun Seleb, menurutnya jika gugatannya sudah dikabulkan, 2 rumah mewah milik Jessica Iskandar bakal disita untuk dijadikan jaminan. Ditemui awak media di kediamannya, Jessica Iskandar beserta sang suami Vincent Verhaak memberikan tanggapannya. Kendati demikian, walaupun hasil dari kasus Jessica dan Stephen belum keluar, Togar Situmorang selaku kuasa hukum Stephen yakin jika gugatan mereka akan dikabulkan oleh pengadilan. Togar juga menegaskan bahwasannya Stephen tidak pernah melakukan transaksi secara pribadi dengan Jessica, melainkan dari CV kepada PT. Namun Vincent maupun Jessica tidak menyangkal bahwa musibah yang dialami mereka menimbulkan dampak dalam rumah tangga mereka, akan tetapi mereka tetap berusaha untuk melanjutkan kehidupan. Jessica Iskandar juga menegaskan bahwa keuangan mereka masih dalam keadaan stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup meski sedang mengalami kasus penipuan. Terkini, Jessica Iskandar mengaku lega setelah Christopher Stefanus Budianto atau Stephen ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Selama 10 bulan, Jessica Iskandar berjuang atas kasus dugaan penggelapan yang merugikan dirinya hingga puluhan miliar. Sebelumnya, Stephen diwakili kuasa hukumnya mengungkapkan jika ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Akan tetapi, suami Jessica Iskandar menolak dan tegas meminta permasalahan itu dilanjutkan melalui jalur hukum. Saat mengalami musibah itu, Jedar mengaku mentalnya sempat down. Selain itu, istri Vincent Verhaak ini juga sempat jatuh sakit lantaran selalu memikirkan kasus tersebut. Kini, Jedar bersyukur karena polisi sudah menetapkan Stephen sebagai tersangka. Jessica Iskandar dan suami pun berencana untuk menambah momongan. Ya tanggapannya mau dibilang shock ya shock, maksudnya dengan bukti apa kayak gitu loh. Apalagi kan kita kan di sini kan nggak mau keluar-keluar yang tidak benar. Di sini kan kita juga ikutin prosedur, kita juga kalau ditanyakan bukti kita memberikan bukti, dan nanti kalau masalah keputusannya kita lihat nanti aja. Mantan rekan bisnis Jessica Iskandar, CSB, telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penipuan senilai hampir 10 miliar rupiah. Jessica Iskandar dan suami Vincent Verhaak membuka peluang pintu damai untuk CSB atau akrab disapa Stephen. Sepasang suami istri ini menerima peluang damai dari CSB asal memenuhi syarat. Dikutip dari Tribun Style, Vincent Verhaak mengatakan peluang damai masih dibuka untuk CSB apabila bisa membayar kerugian yang dialami Jessica. Hal tersebut dilakukan agar kedua belah pihak sama-sama lega. Namun Vincent mengaku pihak CSB sama sekali tidak menjalin komunikasi dengannya. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, CSB sempat menghubungi Vincent dan Jessica Iskandar. Namun tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai. Kuasa hukum Jessica, Roland, mengatakan bahwa perdamaian bakal terjadi apabila pihak CSB mengganti kerugian yang dialami kliennya. Roland menjelaskan semua kerugian tersebut tidak main-main dan harus dibuktikan melalui laporan polisi.
Lebih lanjut, Vincent dan Jessica Iskandar berharap kasus ini segera usai dan uangnya kembali. Sebab bagi mereka berdua, adanya kasus ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai informasi, Jessica Iskandar melaporkan CSB ke Polda Metro Jaya pada 15 Juni 2022. Jessica mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan yang membuatnya rugi hingga hampir 10 miliar rupiah. Nilai kerugian tersebut merupakan total keseluruhan dari 11 mobil miliknya yang ia sewakan kepada CSB di perusahaannya. Di sisi lain, CSB juga menggugat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus perbuatan melawan hukum pada Rabu 14 September 2022. Jessica Iskandar mengaku lega setelah Christopher Stefanus Budianto atau Stephen ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan. Selama 10 bulan, Jessica Iskandar berjuang atas kasus dugaan penggelapan yang merugikan dirinya hingga puluhan miliar. Sebelumnya, Stephen diwakili kuasa hukumnya mengungkapkan jika ingin menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Akan tetapi suami Jessica Iskandar menolak dan tegas meminta permasalahan itu dilanjutkan melalui jalur hukum. Saat mengalami musibah itu, Jedar mengaku mentalnya sempat down. Selain itu, istri Vincent Verhaak ini juga sempat jatuh sakit lantaran selalu memikirkan kasus tersebut. Saya sampai saat ini saya masih terbuka loh. Kalau dia mau damai dan dia bisa maksudnya ikutin syaratnya untuk sama-sama biar sama-sama enak itu, saya terbuka masih. Tapi dari pihak sebelah kan nggak ada komunikasi sama sekali. nggak ada. Sampai sekarang pun udah jadi tersangka belum ada komunikasi juga di sini. Nggak ada. Dulu gencar mengajak perang Hotman Paris, kini nyali Rasman Nasution perlahan syut. Pasalnya belum lama ini, Rasman meminta damai dengan Hotman Paris. Rasman mengaku siap duduk bersama dengan Hotman Paris untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Lantas bagaimana tanggapan Hotman Paris? Dikutip dari Tribun Style, mendengar ajakan damai dari Rasman tersebut, Hotman Paris langsung angkat bicara. Alih-alih menerimanya, justru pria 63 tahun ini malah menolak mentah-mentah. Hotman Paris meminta Rasman untuk mengingat kembali sikapnya dulu yang sempat percaya diri saat berurusan dengannya. Tak hanya itu, pengacara kondang tanah air ini juga menyuruh Rasman agar introspeksi diri. Hotman Paris kembali menyinggung soal perbuatan Rasman Nasution di tahun 2022 lalu. Secara tegas, Hotman Paris pun menolak ajakan damai dari Rasman. Bahkan Hotman menegaskan tidak memiliki niat untuk berdamai dengan Rasman. Sebagai informasi, Rasman Arif Nasution pernah berkoar-koar soal dugaan pelecehan seksual Hotman Paris kepada Iklim Hakim. Hotman Paris kemudian melaporkan Rasman atas tudingan pencemaran nama baik. Bahkan baru-baru ini Rasman menyambangi Barreskrim Polri guna memenuhi panggilan penyidik terkait laporan Hotman Paris tersebut. Hotman Paris ingin tetap melanjutkan proses hukumnya terhadap Rasman Nasution. Sebelumnya, Rasman Nasution juga pernah menantang adu tinju Hotman Paris. Dilansir tribunstyle.com melalui Instagram @rasmannasution pada Sabtu 19 November 2022, Rasman Nasution menantang pengacara yang dikenal memiliki banyak asisten pribadi tersebut. Bahkan Rasman Nasution terlihat sudah siap dengan perlengkapan tinjunya. Lebih lanjut dalam unggahannya, Rasman Nasution juga menambahkan caption, rupanya Hotman Paris tak merespons ajakan tanding dari Rasman Nasution. Mengenai hal itu, Rasman tampak begitu kesal. Dalam adu tinju itu, Rasman Nasution menjanjikan hadiah mobil listrik senilai 1,5 miliar rupiah. Rasman Nasution juga menyebut jika Hotman Paris sudah turun kelas. Halo saudara Rasman Nasution. Hari ini Selasa tanggal 7 Maret 2023 jam 7 malam beredar video di mana Anda melakukan konferensi pers menghimbau agar kiranya Hotman mau berdamai dengan kau atas laporan polisi yang Hotman saya buat terhadap kamu atas pencemaran nama baik. Kamu minta berdamai, kamu nggak ngaca atas perbuatanmu selama ini. Coba nonton balik semua video-video ucapan-ucapan yang kau ucapkan terhadap saya. Jawaban saya adalah tidak ada niat saya untuk berdamai dengan kamu. Teruskan proses hukum. Jangan setelah proses penyidikan semakin mengerucut, kamunya mulai ketar-ketir. Kalau kau seorang laki-laki, kalau kau benar seorang pengacara, hadapi proses hukum.
Saya tidak akan pernah mau berdamai dengan orang seperti kau, Rasman Nasution. Hadapi proses hukum sampai tuntas. Nama pengacara kondang Rasman Arif Nasution tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya Rasman Nasution berniat mengajak damai Hotman Paris, namun keinginan itu ditolak mentah-mentah oleh Hotman. Dikutip dari Tribun News Wiki, Rasman Nasution adalah seorang pengacara yang biasa menangani sejumlah kasus hukum di Jakarta. Rasman pernah berseteru dengan rekan sesama pengacara Hotman Paris, dokter kecantikan Richard Lee, hingga Dennis Cariesta. Ia lahir pada 8 September 1970 di Singkuang, Kecamatan Muara Batanggadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kini usia Rasman sudah menginjak 51 tahun. Rasman Nasution diketahui menganut agama Islam. Berbicara soal pendidikan, Rasman pernah berkuliah S1 jurusan pendidikan di Universitas Islam Sumatera Utara. Di kampus tersebut ia masuk Fakultas Tarbiyah dan berhasil lulus pada 1995. Setelah menyelesaikan S1, Rasman Nasution kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Sains Malaysia. Sebelum terkenal menjadi seorang pengacara, Rasman ternyata sempat menjadi wartawan harian pada 1992 hingga 1998. Rekam jejak Rasman Nasution sebagai pengacara pun sudah sangat panjang. Rasman pernah menjadi Ketua Bidang Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Kubu Muldoko. Selain itu, ia juga pernah menjadi pengacara warga Kalijodo dan kuasa hukum penguasa Kalijodo, Daeng Aziz. Kala itu ada penggusuran oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Selain berprofesi sebagai pengacara, Rasman Nasution juga aktif di dunia politik. Rasman tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari fraksi Partai Golkar dari 1999 hingga 2004. Ia tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari Partai Karya Peduli Bangsa atau PKPB periode 2004 hingga 2009. Sebelum bergabung dengan PKPB, Rasman adalah kader Partai Golkar. Tercatat Rasman Nasution pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal dari Partai Golkar dari periode 1999 hingga 2004. Sebagai informasi, Rasman pernah melaporkan Dennis Cariesta ke polisi. Hal ini disampaikan langsung oleh Rasman Nasution pada Minggu 19 Juni 2022. Rasman Nasution melaporkan Dennis atas kasus pencemaran nama baik. Ia mengaku keberatan dengan sikap Dennis Cariesta yang terus melontarkan serangan lewat media sosial. Menurut Rasman, ia tak pernah punya masalah pribadi dengan Dennis. Ia mengaku hanya menjalankan tugasnya sebagai pengacara. Model kenamaan Javier Justin mengaku terkejut saat mengetahui putrinya dianiaya oleh pengasuhnya. Pada saat itu Javier dan Tiffany sedang berada di Amerika untuk mengambil alat-alat terapi putrinya. Melalui akun Instagram, Javier Justin meminta maaf kepada sang putri yang bernama Sanuel Favori Justin. Pasalnya, Sanuel telah menerima perilaku keji dari pengasuh. Dikutip dari Tribun Style, bahkan Javier mengaku terkejut dengan apa yang dilakukan pengasuh kepada anaknya dari CCTV. Ia terheran mengapa ada orang yang dinilainya berhati busuk seperti pengasuh itu. Dalam unggahannya, Javier meminta maaf kepada putrinya yang menerima perlakuan kasar dari pengasuh. Model berusia 35 tahun itu sebenarnya tak mau membahas hal ini yang membuat ia dan sang istri geram. Akan tetapi, ia berharap ini bisa menjadi pembelajaran untuk semua orang tua, apalagi mereka yang dikaruniai anak spesial atau berkebutuhan khusus. Lebih lanjut, Javier menceritakan kronologi pengasuhnya yang melakukan tindakan kasar terhadap Sanuel. Javier mengaku awalnya tak mengetahui kekerasan tersebut. Ia baru mengetahui terjadi penganiayaan pada putrinya setelah pulang ke Indonesia. Sang pengasuh itu tega mengguyur putri Javier Justin hingga biru. Terlebih pengasuhnya juga memaksa makan Sanuel hingga memasukkan air ke hidung sang anak. Dalam keterangan unggahannya, Javier juga mengungkap tak ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. Meskipun apa yang dilakukan pengasuh tersebut sudah termasuk tindak pidana, namun menurutnya tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan.
Nasib kurang beruntung baru-baru ini tengah menimpa artis cantik Audi Marissa. Ia baru saja kena tipu saat membeli tiket konser Blackpink. Sebagaimana diketahui, Blackpink siap menghelat konser mereka di Jakarta pada akhir pekan ini. Girl band asal Korea Selatan tersebut diketahui menggelar konsernya pada 11 dan 12 Maret 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentu hal ini sangat dinantikan oleh para Blink Indonesia, termasuk salah satunya yakni Audi Marissa. Berikut fakta-fakta Audi Marissa kena tipu membeli tiket konser. Yang pertama, awalnya meminta tolong manajer. Ia mengaku meminta tolong pada manajernya untuk membeli tiket tersebut. Usai mendapat tiket, Audi pun langsung membayar uang muka sebesar setengah dari harga tiket. Namun sayang, remaja yang menjual tiket konser Blackpink adalah seorang penipu. Kedua, pelaku masih berusia 19 tahun. Audi pun telah mengantongi identitas pelaku yang telah menipunya tersebut. Betapa terkejutnya ia, ternyata remaja itu masih berusia 19 tahun. Gadis itu diketahui bernama Nida dan berasal dari Bandung. Audi bahkan memamerkan KTP sang pelaku di Instagramnya. Ketiga, ada kontrak hukum. Audi sendiri tak menyangka jika bocah 19 tahun itu sudah berani menipu. Padahal saat membeli tiket tersebut, dia dan Nida memiliki kontrak di atas kertas. Sehingga Nida bisa saja dilaporkan ke polisi. Keempat, pelaku sudah memakan banyak korban. Setelah diselidiki, ternyata Nida sudah sering melakukan penipuan sejak 2022. Nida bahkan sudah keluar dari rumahnya. Orang tua Nida juga mengaku lelah dengan kelakuan putrinya yang sering menipu dan merugikan banyak orang. Pernikahan Indah Permatasari dan Arie Kriting memang belum juga mendapat restu dari Nursyah, Ibunda Indah. Bahkan Nursyah tak ragu-ragu membandingkan Arie Kriting dengan menantunya yang lain. Baru-baru ini Bak membuktikan dirinya layak menjadi suami Indah Permatasari. Arie Kriting terlihat memamerkan rumah baru yang megah. Dikutip dari Tribun Style, artis Arie Kriting tengah membangun rumah mewah 3 lantai untuk Indah Permatasari. Walau berseteru dengan ibu mertuanya Nursyah, Arie Kriting malah membalas dengan memamerkan bangunan rumah mewah untuk sang istri. Postingan Arie Kriting membangun rumah mewah untuk Indah Permatasari itu langsung banjir pujian. Melansir dari akun Instagram pribadi @ari_kriting, memperlihatkan cuplikan video Arie dan Indah tengah memperlihatkan bangunan rumah baru mereka. Rumah mewah itu dibangun 3 lantai. Indah dan Arie berjalan-jalan sembari melihat bangunan rumah masa depan mereka. Video tersebut bertuliskan kalimat konten untuk bikin Nona jadi happy. Arie melanjutkan, ia menegaskan akan selalu bertanggung jawab terhadap keluarga kecilnya. Lantas postingan tersebut langsung menuai pujian netizen. Netizen menilai unggahan Arie Kriting merupakan pembuktian untuk mertua yang selama ini belum merestui pernikahan mereka. Sebelumnya, Ibunda Indah Permatasari, Nursyah, mengungkap musuhnya kini adalah Arie Kriting. Walau dihujat publik, Nursyah malah bersyukur dan tak benci kepada yang menghujatnya. Justru ia mengatakan musuhnya kini adalah Arie Kriting. Selain mengatakan Arie Kriting musuhnya, Nursyah juga membeberkan sifat menantunya itu yang tak sopan. Sebelumnya, Nursyah memang kerap dicemooh netizen karena perlakuan terhadap menantunya. Dirinya pun dicibir menerima berbagai omongan kasar, namun ia malah bersyukur. Nursyah mengatakan kepada netizen percuma untuk menceramahinya karena malah akan mengurangi dosa-dosanya. Gita Savitri Devi atau yang akrab dengan sebutan Gita Sav belakangan terus menjadi sorotan publik. Ia seringkali mengeluarkan statement yang kontroversial. Pasca heboh mengenai statementnya tentang child free atau keputusan tidak memiliki anak, kini Gita Sav kembali membuat ramai. Dikutip dari Tribun Style, ia kembali menyinggung susahnya menjadi seorang ibu jika kelak memiliki anak. Gita Sav mempunyai pandangan apabila menjadi ibu adalah hal yang melelahkan. Hal itu diungkap Gita Sav lewat Instastory-nya. Di sana Gita Sav membagikan sebuah artikel yang berjudul "Setiap 2 menit satu perempuan meninggal akibat kehamilan atau persalinan".
Dari artikel tersebut, ia kemudian memaparkan mengenai sudut pandangnya terkait menjadi seorang wanita. Menurutnya, ia merasa jika menjadi ibu akan membuatnya memikul tanggung jawab yang berat, apalagi soal masa depan anak. Sehingga hal itu membuat Gita Saf berpikir jika menjadi ibu adalah sesuatu yang melelahkan. Sebelumnya, influencer Gita Savitri pasca melontarkan rahasia awet mudanya dengan tidak memiliki anak, sukses menjadi sasaran komentar buruk warganet. Terlihat dari respons publik, dari artis hingga non-artis banyak yang tidak setuju dengan pendapat Gita Savitri. Meski pendapatnya itu hanyalah dianggap bercanda, warganet tetap menilai itu serius dan terus menghujani dengan komentar negatif. Gita Savitri Devi atau Gita Saf merasa kesal dengan hujatan dari warganet terkait keputusannya untuk child free. Komentar negatif warganet di sosial media cukup membuat Gita Saf merasa terganggu. Diketahui Gita Saf memang tengah menjadi bulan-bulanan warganet setelah mengatakan tidak memiliki anak atau child free bisa bikin awet muda. Buntutnya sang suami Paul Partohap ikut terseret dalam komentar negatif warganet. Paul Partohap sampai diminta warganet untuk berselingkuh dari istrinya. Lantaran Gita Saf tegas memutuskan untuk tak mau memiliki keturunan. Terlebih warganet ada yang menginginkan keduanya untuk bercerai. Karena mereka menilai Paul Partohap sebenarnya ingin punya anak namun tak berani membantah keputusan Gita Saf. Merasa tak terima, Gita Saf tegas tidak mau menyamakan suaminya dengan suami orang lain. Sang selebgram menilai suami orang lain mungkin bisa berselingkuh, namun ia memahami Paul tidaklah rendah itu. Di akhir, wanita 30 tahun itu mengatakan masih banyak pria yang memang tidak begitu menginginkan kehadiran anak. Dalam arti mereka hanya ingin hidup bersama pasangan hidupnya saja. Setelah ditetapkan sebagai pelaku dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora, AGH, pacar Mario Dandi Satrio, kini lanjut ditahan. AGH ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS pada Rabu 8 Maret 2023. Sementara itu, lewat akun Twitternya, Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, menulis kalimat yang mencuri perhatian, yakni selamat bergabung dengan yang lain. Apakah cuitan tersebut menandakan puas AGH ditahan? Dikutip dari Tribun Style, Jonathan Latumahina menyinggung sosok AGH yang telah resmi ditahan atas kasus penganiayaan David. Sebelumnya diketahui jika AGH ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David seusai Mario Dandi ditahan. Kini setelah AGH ditahan oleh kepolisian atas kasus penganiayaan David, Jonathan Latumahina lantas menyinggung kekasih dari Mario Dandi tersebut, dilansir dari akun Twitter @66sak pada Kamis 9 Maret 2023. Dalam kesempatan itu, Jonathan Latumahina menyinggung status dari AGH yang menjadi tahanan kasus penganiayaan David. Sementara itu diketahui jika status AGH berubah menjadi pelaku pada Rabu 8 Maret 2023 setelah 6 jam menjalani pemeriksaan. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi. Hengki mengatakan penahanan terhadap AGH tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. Untuk informasi, aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio terhadap anak petinggi GP Ansor bernama David. Polisi mengungkap alasan menahan AG, pacar anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, terkait kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Sementara itu, Hengki mengatakan alasan subjektif penyidik melakukan penahanan untuk menghindari pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi kembali perbuatannya. Namun, khusus AG pihaknya memiliki pertimbangan khusus lain terkait penahanannya. AG sendiri mulai ditahan pada kemarin di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Sementara itu, sebelumnya Jonathan Latumahina kembali menyinggung para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap putranya David. Hal tersebut terindikasi diarahkan kepada Mario Dandi dan AGH.
Diketahui jika kini sosok AGH resmi ditetapkan menjadi salah satu pelaku pemukulan David seusai Mario Dandi ditahan. Hal tersebut pun kini membuat Jonathan Latumahina akan membongkar semua kebohongan dari AGH yang kini ditetapkan sebagai pelaku pemukulan David, dilansir dari akun Twitternya. Jonathan Latumahina, ayah David, sudah memperingatkan para pelaku penganiayaan anaknya. Dalam kesempatan itu, Jonathan menyinggung soal perasaan tidak tenang dari pihak yang melakukan penganiayaan terhadap David. Bukan tanpa sebab, Jonathan Latumahina mengungkapkan hal tersebut diduga lantaran AGH segera ikut ditahan bersama Mario Dandi setelah ditetapkan sebagai pelaku penganiayaan David. Saya menjelaskan itu, Pak. Kalau pertimbangan penahanan itu ada yang namanya pertimbangan secara objektif dan subjektif. Jadi kalau objektif itu ancaman hukumannya di atas 5 tahun, subjektif itu dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi terjadinya perbuatan pidana. Namun di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan lain di mana penyidik beserta mitra kami melakukan penahanan di PPKS. Jadi ada pertimbangan khusus juga terhadap AG ini sebagai anak yang berkonflik salah. Dia butuh pendampingan dan sebagainya. Kemudian kan orang tua disambut dan sebagainya. Saya kira demikian ya. Komedian Kiki Saputri curhat terkait kurang baiknya penanganan dokter yang memeriksa mertuanya. Awalnya Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa masih banyak orang Indonesia yang lebih memilih berobat ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, Jepang, Amerika, Jerman, dan negara lainnya. Menurut data, ada sekitar 2 juta orang setiap tahunnya berobat ke luar negeri. Barulah perempuan yang akrab disapa Kiki itu turut mengomentari pernyataan Presiden Jokowi. Dikutip dari Tribun Style, dalam kesempatan itu artis berusia 29 tahun ini menceritakan tentang anggota keluarga yang memiliki pengalaman berobat ke luar negeri. Kiki berpendapat bahwa penanganan dokter di luar negeri lebih berkualitas. Hal itu lantaran Kiki pernah mengalami kejadian kurang baik saat memeriksakan mertuanya. Saat itu dokter yang memeriksa keluarga Kiki Saputri disebutkan salah diagnosis yang malah membuat dokter luar negeri menertawakannya. Kiki mengungkap mertuanya didiagnosa stroke kuping karena pendengarannya terganggu. Sang mertua kemudian disuntik dan pendengarannya justru semakin parah. Namun ketika dibawa ke rumah sakit Singapura, dokter yang ada di sana justru tertawa dan heran dengan diagnosa stroke kuping. Dokter tersebut menjelaskan bahwa mertua Kiki hanya mengalami flu hingga bindeng ke telinga. Sontak saja pernyataan Kiki itu langsung menjadi sorotan publik. Sebagian warganet juga memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. Sebagai informasi, sepulang bulan madu, Kiki Saputri harus berpisah sementara dengan sang suami Muhammad Khairi setelah menggelar pesta pernikahan pada 28 Januari 2023 lalu. Keduanya memutuskan untuk langsung menjalani bulan madu. Mereka berdua memilih keliling Eropa dalam destinasi bulan madunya. Keduanya pun dengan kompak mengunggah berbagai momen manis saat bulan madu. Kemesraan mereka juga terlihat di akun Instagram masing-masing. Kendati demikian, sepulang bulan madu, keduanya mengaku pisah sementara. Rupanya hal itu terjadi lantaran rumah yang akan ditempati mereka berdua masih dalam tahapan renovasi. Komedian berusia 29 tahun ini kemudian memutuskan kembali ke rumahnya dan berpisah sementara dengan suaminya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update seleb hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Yanto atau Stephen ditetapkan sebagai tersangka